Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah. Simak Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Pada video kali ini bersama saya Mr. YV, kita akan membahas soal-soal UTBK Fisika tahun 2021 yang keluar pada UTBK gelombang kedua. Oke, kita membahas soal yang pertama, yaitu soal tentang bandul ya. Sebuah bandul matematis dipasang pada langit-langit kabin sebuah wahana ruang angkasa dengan panjang bandul 0,5 meter. Pada suatu saat wahana itu sedang meninggalkan permukaan sebuah planet dengan kecepatan tetap 2 meter per second. Jika frekuensi ayunan bandul itu 3 per pi hertz, percepatan gravitasi planet itu adalah. Pada soal ini diketahui panjang bandulnya 0,5 meter, kemudian frekuensi bandul 3 per pi hertz ya. Kecepatan bandul ini 2 meter per second. 2 meter per second tapi kecepatan tetap ya. Maka percepatannya sama dengan 0. Jika suatu bandul berada dalam kerangka acuan bergerak, misalnya ini wahana, ini bandulnya. Kemudian bandul ini bergerak bolak-balik dan wahananya bergerak dengan kecepatan tetap. Maka frekuensi bandul ya, itu diberikan oleh 1 per 2 pi akar percepatan efektif dibagi dengan panjang bandul ya. Sedangkan percepatan efektif itu sama dengan percepatan gravitasi plus minus percepatan dari wahana itu sendiri, atau percepatan dari sistem yang bergerak yang di dalamnya ada bandul. Nah, karena pada soal ini wahana bergerak dengan kecepatan tetap, maka percepatannya 0. Berarti frekuensinya sama dengan 1 per 2 pi akar, karena A-nya 0 berarti tinggal G ya, jadi G per L. Maka dengan mensubstitusikan frekuensinya 3 per pi sama dengan 1 per 2 pi akar G per 0,5. Ini kita coret, kita kuadratkan kedua ruas, maka ini jadi 9 sama dengan 1 per 4 G per 0,5. Maka ini G ya. Maka jadinya 36 kali 0,5 sama dengan G. Berarti kita dapatkan percepatan gravitasi planet itu adalah 36 kali 0,5 18,0 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya D. Kemudian berikutnya kita membahas soal tentang efek fotolistrik. Pada suatu percobaan efek fotolistrik diketahui Hc per E sama dengan 12,4 kali 10 pangkat minus 7 Joule meter per coulomb. Grafik di bawah menunjukkan hubungan antara potensial penghenti dan panjang gelombang foton percobaan tersebut. Efek fotolistrik terjadi apabila foton yang digunakan memiliki panjang gelombang kurang dari titik-titik nanometer. Ketika elektron tercungkil dan bergerak, maka energi kinetik elektronnya itu sama dengan energi foton dikurang dengan fungsi kerja logam. Energi kinetiknya itu sebesar E kali potensial penghenti elektron, muatan elektron dikali potensial penghentinya, dan energi foton ini adalah HF, fungsi kerja logam itu HF0. Karena F ini sama dengan C per lambda, maka kita bisa tuliskan ini E kali V0 sama dengan HC per lambda dikurang HC per lambda 0. Maka V0 nya sama juga dengan HC per E dikali 1 per lambda kurang 1 per lambda 0. Pada grafik diketahui V0 nya 1,03 ketika lambdanya 400 nanometer. Jadi lambdanya 400 nanometer atau sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 7 meter. Maka dengan mensubstitusikan nilai yang ada, V0 nya 1,03, kemudian Hc per E ini kan 12,4 kali 10 pangkat minus 7, kemudian
dikali dengan 1 per 4 kali 10 pangkat min 7 kurang 1 per lambda 0. Ini kita tuliskan lagi menjadi 1,03 kali 10 pangkat 7 bagi dengan 12,4 sama dengan 10 pangkat 7 bagi 4 kurang 1 per lambda 0. Nah, 1,03 bagi 12,4 itu sekitar 12 ya. Jadi kita coret ini 12. Maka jadinya 1 per lambda 0 sama dengan 10 pangkat 7 per 4 dikurang 10 pangkat 7 per 12. Atau sama dengan, kita samakan penyebut dengan 12, berarti jadinya 3 kurang 2 kali 10 pangkat 7 per 12. Maka lambdanya 1 per lambda 0 nya sama dengan 1 per 6 kali 10 pangkat 7, atau lambda 0 nya sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7 meter ya, atau sama dengan 600 nanometer. Jadi jawabannya C. Berikutnya kita membahas soal tentang dinamika rotasi. Suatu sistem mekanik tersusun dari dua katrol berbentuk silinder yang ditempel sesumbu seperti gambar. Jari-jari R1 sama dengan 10 cm dan R2 5 cm. Pada setiap katrol dililitkan seutas tali dengan beban di ujungnya. Jika tegangan tali pada M1 12,5 Newton dan pada M2 15 Newton, sedangkan percepatan linear beban M2-nya 2,5 meter per second kuadrat dan momen inersia katrol pertama 0,005 kg meter pangkat 2, maka momen inersia katrol kedua adalah, jadi pada soal ditanyakan momen inersia katrol kedua, jadi I2, dengan diketahui I1 nya 0,005 kg meter pangkat 2. Tegangan tali T1 nya itu sama dengan 12,5, kemudian T2 nya sama dengan 15 Newton. Nah, pertama kita tinjau katrol. Jadi karena diketahui di soal ini percepatan benda 2-nya A2-nya sama dengan 2,5 meter per second kuadrat dan kedua katrol ini sepusat. Jadi kedua katrol sepusat, maka omega 1 sama dengan omega 2, atau alfa 1 sama dengan alfa 2 sama dengan alfa, dengan alfa itu sama dengan alfa sama dengan A per R. Berarti karena yang diketahui ini percepatan 2 atau beban 2 ini, maka alfanya sama dengan A2 per R2 ya, atau sama dengan 2,5 bagi R2 nya 0,05, maka alfanya sebesar 50 radian per second kuadrat. Nah, ini adalah besar percepatan sudut dari kedua katrol. Kemudian kita cari dulu momen gaya yang bekerja pada masing-masing katrol akibat tegangan tali ya. Jadi untuk katrol yang jari-jarinya R1 diakibatkan oleh tegangan tali T1, kemudian akibat katrol kecil R2 itu diakibatkan oleh T2. Maka torsi satunya itu sama dengan T1 kali R1, berarti sama dengan 12,5 dikali R1 nya 0,1, maka ini sama dengan 1,25
Newton meter. Kemudian torsi 2-nya sama dengan T2 kali R2, yaitu sama dengan T2-nya 15 dikali R2-nya 0,05, maka ini sama dengan 0,75 Newton meter. Jadi 0,75 Newton meter. Nah, karena torsi 1 lebih besar dari torsi 2, maka alfanya atau katrolnya berputar berlawanan jarum jam ya. Jadi dan kita ambil arah berlawanan jarum jam ini positif, maka kita bisa tuliskan resultan torsi pada katrol ya, di titik O itu sama dengan I kali alfa. Tahu torsi 1 dikurang torsi 2 itu sama dengan I1 plus I2 dikali alfa. Nah, torsi satunya 1,25 dikurang torsi 2-nya 0,75. Ini sama dengan I1 0,005 ditambah I2 dikali alfanya kan 50. Nah, 1,25 kurang 0,75 ini kan sama dengan 5 ya. Ini 0,5 sama dengan 0,05 plus I2 dikali 50. Nah, kemudian kita pindahkan 50-nya ke ruas kiri, maka menjadi 0,5 dibagi 50 sama dengan 0,005 ditambah I2 ya. Nah, 0,5 bagi 50 ini kan 0,01 sama dengan 0,005 ditambah I2, maka I2 nya sama dengan 0,01 dikurang 0,005, maka ini 0,005 kg meter pangkat 2. Jadi jawabannya C. Oke, soal berikutnya masih tentang dinamika rotasi. Suatu sistem mekanik tersusun dari dua katrol yang ditempel sesumbu. Lihat gambar. Diketahui momen inersia masing-masing katrol 0,005 kg meter pangkat 2, R1 10 cm dan R2 5 cm. Jika percepatan linear beban pada M1 5 meter per second kuadrat, momen gaya total yang bekerja pada katrol adalah titik-titik Newton meter. Momen gaya total berarti kita gunakan resultan gaya itu sama dengan I katrol dikali alfa katrol ya. Nah, dengan I katrol ini sama dengan I1 ditambah I2 sama dengan karena masing-masing katrol I-nya 0,005 kg meter pangkat 2, maka ini jadi 0,005 kali 2 ya. Berarti I katrolnya sama dengan 0,01 kg meter pangkat 2. Kemudian kita cari alfanya. Nah, karena diketahui pada soal percepatan massa M1 ini 5 meter per second kuadrat, maka alfa satunya itu sama dengan A1 per R1. Karena alfa itu percepatan sudut itu sama dengan A bagi R. Jadi alfa 1 sama dengan A1 bagi R1 sama dengan 5 dibagi dengan R1 nya 10 cm atau 0,1 meter. Jadi 5 meter per second kuadrat ini, maka jadinya 50 radian per second pangkat 2. Itu adalah alfa 1. Karena sistem katrol ini seporos atau sesumbu, maka alfa 1 ya. Jadi besarnya alfa 1 ini sama dengan besarnya alfa 2 itu sama dengan besar dari alfa 1 sama dengan alfa yaitu 50 radian per second kuadrat. Maka torsi total ya atau momen gaya total pada katrol
itu sama dengan I katrolnya 0,01 dikali alfanya 50. Maka ini sama dengan 0,5 Newton meter. Jadi jawabannya E. Kemudian berikutnya kita membahas soal tentang usaha dan energi. Sebuah balok bermasa 1 kg bergerak mendaki bidang miring licin, kemudian memasuki bidang datar kasar. Panjang bidang miring 1,0 meter dan sudut kemiringan 37 derajat. Saat bergerak di bidang datar, balok mengalami gaya gesek sebesar F. Dari kaki bidang miring, balok mendaki dengan kecepatan awal 4 meter per second. Jika percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat dan jarak tempuh balok di bidang datar sampai berhenti adalah 40 cm, maka F sama dengan titik-titik Newton ya. Jadi kita pertama gambarkan terlebih dahulu lintasan gerak dari balok. Dia awalnya di dasar bidang miring. Di dasar bidang miring misalnya titik 1. Balok bergerak dengan kecepatan V1-nya 4 meter per second. Kemudian menaiki bidang miring dengan jarak S sama dengan 1 meter. Bidang miringnya licin ya. Sampai di titik 2 di atas tepat di atas bidang datar, di atas bidang miring ya. Ini balok di titik 2. Kemudian kita cari dulu V2 nya dan balok bergerak sampai di titik 3 dan V3 nya sama dengan 0 karena berhenti. Dan jarak tempuh dari 2 ke 3 ini misalnya D ya. D nya sama dengan 40 cm. Sampai berhenti balok menempuh 40 cm. Nah, kemiringan dari bidang miring ini adalah 37 derajat. Berarti kita bisa mencari besar dari H. H itu adalah beda ketinggian titik 1 dan titik 2. Karena kita selesaikan soal ini dengan menggunakan konsep usaha dan energi. H ini kita cari dengan menggunakan S dikali sin theta atau sin 37 derajat. H nya sama dengan 1 dikali 3/5, berarti sama dengan 3/5 meter. Maka dengan menggunakan konsep usaha energi dari titik 1 ke titik 2 ya, maka kita tuliskan setengah MV1 kuadrat ditambah MGH1 sama dengan setengah MV2 kuadrat plus MGH2. Kita coret M nya dan kita substitusikan nilai V1 nya 4, maka ini 4 kuadrat, H1 nya 0 ya, karena kita ambil acuan di tanah ya, di dasar bidang miring. Ini H1 nya 0, kemudian di titik 2 berarti H2 nya sama dengan H. Maka ini sama dengan 0 MGH kali H1 berarti 0, ditambah 0 sama dengan setengah kali V2 kuadrat ditambah 10 kali H2 nya 3/5. Kita coret, ini jadi 6 ya, ini jadi 2 berarti 2 kali 3 6. Kemudian kita tuliskan jadinya setengah kali 16 ya, 4 kuadrat berarti 8 sama dengan setengah V2 kuadrat plus 6. Maka ini kita dapatkan V2 kuadratnya sama dengan 8 kurang 6 dikali 2 berarti 4. Kemudian kita tinjau dari titik 2 ke titik 3. Dari titik 2 ke titik 3 ini kita pakai konsep usaha oleh gaya non-konservatif sama dengan perubahan energi kinetik. Usaha oleh gaya non-konservatif di sini adalah gaya gesek ya, karena dari 2 ke 3 ini permukaan kasar dengan gaya gesek sebesar F, maka ini jadi min F dikali D sama dengan setengah MV3 kuadrat min setengah MV2 kuadrat. Karena berhenti maka V3 nya 0, berarti kita coret setengah MV3 nya V3 kuadrat, maka ini menjadi minus F
dikali D nya ini kan 40 cm atau 0,4 meter, sama dengan min setengah dikali M nya 1 dikali V2 kuadrat kan 4 ya tadi. Maka ini jadinya F sama dengan setengah kali 4 2, berarti 2 bagi 0,4. Ini sama dengan 5 Newton. Jadi jawabannya E.